Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang 6 ide proyek IoT teratas. Materi IoT atau Internet of Things yang mana dosen pengampunya Bapak Miftahul Walid. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS materi Internet of Things. Sebelum saya menjelaskan 6 ide proyek IoT teratas, sebelumnya saya akan sedikit mengulas apa itu IoT. Apa yang dimaksud dengan Internet of Things atau IoT, yaitu merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. Nah, bagaimana cara kerjanya? Cara kerja IoT yaitu dengan memanfaatkan sebuah argumentasi pemrograman yang setiap perintah dari suatu argumen menghasilkan sebuah interaksi dan komunikasi antar sesama mesin yang terhubung secara otomatis. Nah, apa yang menjadi penghubung antara kedua alat tersebut sehingga dapat berinteraksi dan berkomunikasi antar satu sama lain, yaitu internet. Jadi, penghubung kedua alat tersebut tidak akan tersambung jika tidak ada internet. Bagaimana perangkat IoT berkomunikasi? Sebuah perangkat IoT memiliki sebuah radio yang dapat mengirim dan menerima koneksi wireless. Perangkat-perangkat IoT tersebut terhubung dalam sebuah jaringan mesh satu sama lain dan mengirimkan sinyal. Nah, karena perangkat dalam jaringan mesh mampu untuk mentransfer sinyal, tentu mereka dapat terhubung dengan ribuan sensor dalam satu area yang luas, seperti sebuah kota dan beroperasi dengan selaras. Saat ini IoT sering dibicarakan. IoT itu sangat membutuhkan jaringan internet berkecepatan tinggi. Dan sekarang ini akses internet berkecepatan tinggi di Indonesia sudah semakin rata. Biaya jaringan dan teknologinya pun semakin terjangkau. Nah, gampangnya IoT itu adalah segala aktivitas manusia dengan benda atau benda dengan benda seperti sensor, robot, platform, cloud yang terhubung melalui protokol komunikasi standar untuk saling menerima atau mengirimkan informasi. Mulai dari smart home, smart city, smart farming, dari mobil tanpa pengemudi sampai pertanian tanpa petani. Pokoknya segala macam yang mempunyai sensor dan akumulator yang bisa dinyalakan dan dimatikan dan bisa dihubungkan ke sebuah jaringan terutama internet, yaitu IoT, Internet of Things. Untuk selanjutnya masuk pada pembahasan, yaitu 6 ide proyek IoT teratas. Yang pertama di sini ada sistem pemantauan udara. Proyek populer yang sekarang sedang diproduksi. Yang pertama, pantau dan periksa status kualitas udara secara real time. Yang kedua, alarm visual dan audio menunjukkan peningkatan pengebutan. Dan yang ketiga, dashboard dapat diakses hanya dengan koneksi internet. Jadi, sistem pemantauan kualitas udara ini menggunakan media internet sebagai sarana memberikan penyajian informasi mengenai kualitas udara di dalam maupun di luar ruangan dimanapun dan kapanpun. Jadi dengan adanya sistem pemantauan udara berbasis IoT, kita bisa mengukur dan memantau kualitas udara tersebut kapan saja dan dimanapun kita berada. Kemudian poin yang kedua di sini ada kunci cerdas. Nah, kunci pintar semakin populer setiap hari. Yang pertama yaitu kunci pintu berbasis pengenalan wajah. Kedua, opsi buka kunci sidik jari. Dan ketiga, pembatasan berdasarkan protokol akses. Nah, jadi kunci cerdas di sini menggunakan teknologi Internet of Things dalam sistem penguncian ruangan yang berisikan data-data penting. Kemudian poin yang ketiga yaitu ada sistem manajemen lalu lintas. Aplikasi ini sangat dibutuhkan saat ini, yaitu pertama untuk memantau dan pengelolaan lampu lalu lintas secara real time. Kedua, prioritas untuk kendaraan dan layanan darurat. Kemudian yang ketiga, teknologi bantuan pinggir jalan yang cerdas.
Jadi dengan menggunakan sistem manajemen lalu lintas berbasis IoT, kita dapat merespon dengan cepat untuk mengembangkan pola lalu lintas dan data waktu kedatangan secara real time. Nah, aplikasi Internet of Things yang paling umum dalam transportasi adalah administrasi lalu lintas, yang mana aplikasi yang digunakan teknologi IoT tersebut terdiri dari parkir cerdas, lampu lalu lintas, bantuan kecelakaan pintar, dan masih banyak yang lain. Kemudian poin yang keempat yaitu pelaporan cuaca. Nah, proyek yang penting dan mudah dilakukan. Yang pertama yaitu detail tentang suhu, kelembaban, dan hujan dipantau. Yang kedua, pelaporan darurat dalam kasus bencana alam. Kemudian yang ketiga, pemantauan berbasis suhu digunakan oleh banyak industri. Suhu dan kelembaban udara di lingkungan pun dapat dimonitor melalui web dengan menggunakan IoT agar udara di lingkungan tersebut tetap sehat dan terjaga. Nah, menurut data dari medialogi.com, kelembaban udara adalah satuan untuk menyatakan jumlah uap air yang terkandung pada udara. Nah, semakin banyak uap air yang dikandung dalam udara tersebut, maka semakin lembab udara tersebut. Nah, dengan adanya sistem IoT, kita dapat mengetahui apakah suhu dan kelembaban udara di lingkungan tersebut aman atau tidak. Kemudian poin kelima yaitu ada sistem pemantauan pasien. Yang pertama yaitu EKG dapat dipantau dan dinilai secara aktif. Kemudian yang kedua, vital seperti detak jantung dan suhu tubuh dapat dipantau. Yang ketiga, sistem berdasarkan proyek ini telah menyelamatkan ratusan ribu nyawa. Pemantauan kesehatan adalah masalah utama di dunia saat ini. Karena kurangnya pemantauan kesehatan yang tepat, pasien dapat menderita masalah kesehatan yang serius. Ada banyak perangkat pemantau kesehatan pasien seperti elektrokardiogram atau EKG adalah tes sederhana untuk mengukur dan merekam aktivitas listrik jantung. Nah, tes ini menggunakan mesin pendeteksi impuls listrik yang disebut elektrokardiogram. Dengan sistem pemantauan kesehatan berbasis IoT ini memiliki kelebihan yaitu akan mencatat detak jantung dan suhu tubuh pasien berdasarkan usia, serta mengirimkan peringatan email setiap kali pembacaan data detak jantung melampaui nilai kritis. Kemudian poin yang terakhir yaitu otomatisasi rumah, proyek yang menyebabkan munculnya IoT, yaitu yang pertama untuk membantu mengelola kondisi seperti suhu, kelembapan, dan cahaya. Kemudian yang kedua, akses mudah untuk mengelola dan bekerja dengan peralatan rumah pintar. Dan yang ketiga, membantu memperkaya pengalaman pengguna tinggal di rumah secara menyeluruh. Penerapan IoT di kehidupan sehari-hari pun menjadi perhatian pada perkembangan teknologi saat ini, karena Internet of Things atau IoT dapat memudahkan pekerjaan setiap orang. Contohnya di sini seperti smart home atau rumah pintar. Teknologi IoT yang dimanfaatkan untuk menjaga keamanan sebuah hunian. Dengan menggunakan smart home, Anda bisa mengetahui segala kondisi di setiap sudut rumah. Terkoneksi dengan internet dan wifi, smart home dapat mendeteksi pergerakan yang ada di dalam dan di luar rumah, termasuk juga untuk menyalakan lampu, menutup pagar rumah, hingga menyalakan televisi dan radio. Semuanya serba otomatis dengan adanya Internet of Things. Thanks. Mungkin itu saja video kali ini mengenai 6 ide proyek IoT teratas. Mohon maaf jika ada kesalahan ucap maupun pemahaman. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.